Malam itu pabrik konveksi di pinggir kota sudah lama sepi. Hanya suara mesin pendingin dan dengungan lampu neon di langit-langit yang menemani Rahman, karyawan paling lama di tempat itu. Udara terasa lembab, bau kain dan oli bercampur jadi satu. Rahmat menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Ia belum pulang, padahal sebagian besar karyawan sudah pulang sejak habis maghrib. Lembur bukan hal baru bagi Rahman. Gajinya tak besar, tapi dengan lembur, ia bisa sedikit menutupi kebutuhan rumah. Istrinya, Lestari, hanya ibu rumah tangga, dan anak mereka Intan baru kelas 2 SD. Jadi setiap tambahan uang, sekecil apapun, sangat berarti. Tangannya cekatan memotong sisa kain seragam sekolah yang harus selesai malam itu. Saat ia menunduk untuk mengambil gunting yang jatuh ke lantai, pandangannya tertuju pada sesuatu di bawah meja potong besar yang jarang dipakai. Ada kilo merah di sana seperti pantulan uang baru. Rahman menunduk lebih dekat. Di bawah meja itu ada beberapa lembar uang 100 ribuan yang terjepit tumpukan kain lusuh dan debu. Ia mengulurkan tangan, menarik lembar-lembar itu satu persatu. Jumlahnya 5 lembar, 1,5 juta rupiah. Tapi saat uang itu berpindah ke tangannya, ia mencium aroma aneh. Anyir, seperti darah basi bercampur bau menyan. Rahman spontan menarik nafas dan menyeka tangannya ke celananya. Aneh banget, gumamnya pelan. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada siapapun. Pabrik itu sudah benar-benar kosong. Ia menengok ke pintu belakang yang terbuka sedikit. Angin malam membuat tirai plastik bergoyang pelan, seperti seseorang baru saja lewat. Perasaan tidak enak muncul, tapi akal sehatnya menepi semua. Mungkin uang jatuh dari seseorang, pikirnya. Ia memasukkan uang itu ke saku. Toh besok bisa ditanyakan ke teman-teman kerja. Setelah menyelesaikan potongan terakhir, Rahman pulang sambil memeluk tas kerja di dada. Rumahnya berjarak 2 km dari pabrik, berada di deretan rumah sederhana yang menempel satu sama lain. Ketika membuka pintu, Lestari sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum. Lembur lagi, Pak. Malam banget loh pulangnya, ucapnya sambil menutup pintu. Rahman mengangguk dan menaruh tasnya. Iya, harus dikejar, besok tenggatnya. Dan lumayan buat tambah-tambahan kita. Saat Rahman mengeluarkan dompet untuk meletakkan uang di lemari, Lestari mendadak meringis. Pak, dompetnya kok bau ya? Kayak ada campuran darah sama menyan, katanya sambil menutup hidung. Rahman tersenyum kikuk. Ah, mungkin kena kain kotor di pabrik. Namun Lestari masih tampak gelisah. Baunya gak enak, Pak, bikin kepala puyeng. Malam itu setelah makan dan menidurkan Intan, Rahman berbaring dengan mata tak bisa lepas dari dompet di atas meja. Bau itu memang masih terasa samar. Ia sempat berpikir untuk mencuci dompetnya besok pagi, tapi akhirnya tertidur karena lelah. Sekitar tengah malam, suara berderit dari jendela membuatnya membuka mata. Awalnya ia kira angin, tapi tak lama terdengar langkah pelan dari luar rumah. Tap, tap, tap. Seperti seseorang sedang berkeliling halaman. Rahman bangun perlahan, berjalan ke jendela. Namun sebelum sampai, Intan menangis dari kamar sebelah. Pak, ada hitam-hitam, Pak. Itu. Suaranya lirih tapi jelas. Rahman bergegas ke kamar anaknya. Intan duduk di ranjang sambil menunjuk ke arah jendela. Di luar, Pak, tinggi banget. Ngeliatin aku itu hitam-hitamnya. Rahman langsung menyingkap gorden. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya gelap dan pohon jambu yang berayun tertiup angin. Sudah, gak ada apa-apa. Kamu mimpi ya? Katanya sambil mengelus kepala Intan. Anaknya menggeleng. Beneran, Pak, dia senyum tapi matanya merah. Rahman menelan ludah. Ia menatap keluar sekali lagi. Kali ini dengan rasa dingin menjalari tengkuknya. Pohon jambu bergoyang pelan. Dan entah kenapa, dari arah dapur terdengar bunyi klik, seperti saklar lampu ditekan. Ia bergegas keluar kamar, namun semuanya tampak normal.
Ia kembali ke kamar dan mencoba tidur. Tapi tepat saat matanya mulai terpejam, terdengar suara halus dari ruang tamu. Ritmis, berulang-ulang. Rahman menegang. Suara itu jelas. Ia mengenalnya betul. Suara mesin jahit. Dengan nafas tertahan, Rahman bangkit dan melangkah pelan ke ruang tamu. Lampu koridor berkelip, menambah suasana ganjil. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat mesin jahit tua milik Lestari bergerak sendiri. Jarumnya naik turun cepat, seolah ada yang sedang menjahit sesuatu yang tak terlihat. Rahman terpaku di tempat. Tidak ada siapapun di ruangan itu, hanya mesin yang terus bekerja sendiri di tengah malam. Dan saat ia hendak mematikannya, mesin itu berhenti mendadak. Suara hening menggantung, tapi bau anyir kembali menusuk hidungnya, lebih kuat dari sebelumnya. Rahman menatap meja jahit, dan di bawahnya sesuatu tampak berkilat merah. Lembar uang yang tadi ia temukan kini tergeletak di lantai basah dan seolah baru saja dicelupkan ke dalam darah. Sejak malam uang merah itu masuk ke rumah, suasananya berubah perlahan tanpa disadari. Udara di ruang tamu terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat siang hari, dinding seakan lembab, dan setiap kali Rahman membuka pintu utama, hawa berat menyambutnya seperti kabut tak kasat mata. Lestari mulai sering mengeluh. "Entah kenapa rumah ini sekarang baunya aneh, Pak," ucapnya suatu pagi sambil menutup hidung. Ia baru saja selesai mengepel lantai, tapi aroma menyengat seperti bangkai hewan tetap tercium. "Sudah aku cek semua sudut, tapi nggak hilang-hilang juga." Rahman yang sedang mengikat sepatu kerja menatap istrinya sebentar. "Mungkin got belakang mampet. Nanti sore aku lihat." Ia mencoba menenangkan, meski di dalam hati ia juga mulai merasa tidak nyaman. Bau itu memang seperti muncul dan menghilang tanpa arah sumbernya. Hari-hari berikutnya, keanehan makin terasa. Intan yang biasanya ceria dan banyak bicara, kini lebih sering diam. Ia duduk di lantai ruang tengah dengan buku gambar dan pensil warna, mengguratkan sesuatu dengan serius. Saat Rahman pulang kerja, ia mendapati gambar itu. Sosok hitam tinggi menjulang, matanya dua bulatan merah menyala, berdiri di depan rumah mereka. "Ini gambar apa, Nak?" tanyanya sambil menahan rasa geli. Intan menatap ayahnya tanpa ekspresi. "Om-om hitam, Pak. Dia sering berdiri di dekat pagar, tapi kalau ibu keluar dia hilang." Rahman mencoba tertawa, meski ada sesuatu yang menggigit perasaannya. "Jangan kebanyakan nonton kartun malam-malam ya. Itu cuma bayangan." Namun Lestari yang mendengar percakapan itu langsung menatap Rahman tajam. "Kamu gak ngerasa, Pak? Aku juga sering kayak dia, kayak ada yang ngintip dari luar jendela setiap malam." Rahman hanya menggeleng. "Mungkin kamu kecapean, Tari. Jangan dipikirin aneh-aneh." Tapi malam itu, kata-kata istrinya terbukti. Sekitar pukul 11 ketika semua sudah tidur, lampu ruang tamu tiba-tiba padam. Rahman terbangun oleh suara klik dari saklar. Diikuti langkah pelan di atap rumah. Tap tap tap. Lalu berhenti di atas kamar Intan. Ia menahan nafas. Mungkin kucing, pikirnya. Tapi bunyinya terlalu berat, seolah-olah seseorang sedang berjalan di genteng. Keesokan paginya, ia memeriksa atap, tapi tak menemukan jejak apapun. Genteng bersih, tak ada tanda binatang. Namun di halaman belakang, di bawah jendela dapur, tampak bekas pijakan kaki besar, seperti milik orang dewasa, tapi hanya satu arah, masuk ke arah rumah, tidak keluar lagi. Lestari makin gelisah. "Aku bilang juga apa? Uang itu bawa sial. Buang aja sih, Pak. Gak usah dipertahankan. Kamu sudah tanyain sama teman-temanmu, itu uang milik siapa?" Rahman menatapnya dengan wajah kaku. "Apa kamu pikir uang itu sumbernya? Aku cuma nemuin di pabrik kok. Mungkin punya orang. Nanti aku tanyain. Lagi pula, gak baik buang rezeki begitu aja. Kan lumayan." "Tapi rezeki gak pernah bau darah, Pak," bisik Lestari lirih. Hari beranjak malam, dan rumah makin terasa mencekam. Lampu di dapur sering berkedip. Kain tirai bergerak sendiri padahal semua jendela tertutup. Intan mulai sering terbangun tengah malam sambil menangis. Kadang ia menuding ke sudut kamar, berkata pelan, "Dia berdiri di situ, Pak." Kejadian itu terulang lagi.
Rahman berusaha tetap waras. Ia membersihkan seluruh rumah, menyiram dengan air doa dari surau dekat rumah. Tapi dingin di udara tak juga pergi. Suatu malam saat Lestari tertidur dan Intan sudah pulas, Rahman duduk di ruang makan sambil memandangi dompetnya. Bau anyir itu masih sama, meski ia sudah mencucinya berkali-kali. Ia memutuskan untuk menyimpan uang itu di atas lemari. Mungkin nanti pagi ia akan mengembalikannya ke pabrik. Namun tepat ketika ia berdiri untuk mematikan lampu dapur, matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan tinggi berdiri di pojok dapur, dekat rak bambu. Gelap pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Sosok itu tidak bergerak, tapi Rahman bisa merasakan tatapan menusuk yang dingin dari arah sana. Ia mematikan lampu dan menyalakan lagi. Sosok itu lenyap, hanya bau busuk yang tertinggal, lebih kuat dari sebelumnya. Rahman terdiam lama, keringat dingin menetes di pelipisnya. Dalam hati, ia mulai goyah. Tapi keesokan paginya, ia masih belum sanggup mengakui pada Lestari bahwa ia juga melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari selanjutnya berjalan dalam ketegangan. Setiap malam suara langkah kaki di atap kembali terdengar. Lampu sering padam tanpa sebab, dan kain di ruang tamu bergerak seperti tersapu angin. Padahal udara di luar diam. Intan makin pucat, enggan keluar kamar, dan mulai berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Sampai suatu malam, Lestari berlari panik ke kamar Rahman sambil membawa Intan yang panas tinggi. Tubuh anak itu menggigil hebat, keringat dingin membasahi seluruh kulitnya. "Pak, dia demam tinggi tapi ngomongnya aneh-aneh," seru Lestari. Rahman memegang dahi anaknya, panasnya luar biasa. Intan menggeliat sambil mengigau. "Om Hitam mau ambil ayah, mau ambil aku," bisikan berulang-ulang lirih tapi jelas. "Om Hitam udah di luar, dia nunggu aku dan ayah." Rahman menatap wajah anaknya yang memucat. Suara itu terus bergema di kepalanya, menembus nalar dan keyakinan yang ia pegang. Untuk pertama kalinya Rahman benar-benar takut, bukan pada bayangan, tapi pada sesuatu yang tak bisa lagi dijelaskan dengan logika. Siang itu Rahman bekerja tanpa semangat. Suasana pabrik konveksi terasa berbeda. Udara panas dari deru mesin jahit kini terasa lembab dan berat seperti udara yang belum lama dilewati badai. Beberapa rekan kerja batuk-batuk, sebagian mengeluh pusing dan tak sedikit yang izin pulang lebih awal. Namun yang paling membuat Rahman resah adalah kejadian aneh yang mulai sering terjadi. Mesin bergerak sendiri saat jam istirahat. Potongan kain jatuh dari rak tinggi tanpa sebab. Bahkan suara langkah kaki terdengar di ruang pemotongan, padahal semua orang sedang makan di luar. Saat jam makan siang, Rahman duduk di sudut kantin pabrik, menatap kosong bekal nasi bungkus yang sudah setengah dingin. Di hadapannya duduk Pak Seno, mandor tua beruban dengan kulit legam dan mata sayu. Lelaki itu sudah bekerja sejak pabrik berdiri hampir 20 tahun lalu. Ia dikenal pendiam, jarang ikut bergurau seperti pekerja lain. "Kelihatan kusut, Man," ucap Pak Seno pelan sambil menyeruput kopi hitam dari gelas kaleng. Rahman tersenyum hambar. "Entah kenapa, Pak. Akhir-akhir ini rumah saya rasanya berat. Istri sering ngeluh bau busuk. Anak saya juga sakit-sakitan. Di pabrik pun suasananya kok makin aneh." Pak Seno menatapnya lama, lalu meletakkan gelasnya. "Kamu lembur sendirian malam itu kan?" Rahman mengangguk pelan. "Iya, dari jam 8 sampai hampir tengah malam." "Dan kamu nemu sesuatu, Man?" Rahman terkejut. "Hah? Kok Bapak tahu?" Udah banyak yang ngalamin, Man. Tapi nggak semua orang cukup berani ngomong." Pak Seno menarik nafas panjang. Pandangannya menerawang ke arah mesin-mesin jahit yang berderet rapi. "Pabrik ini dulu bukan seperti sekarang. Waktu masih dipimpin almarhum Pak Darmo, produksinya gak pernah sepi. Orderan datang terus, mesin gak pernah rusak. Tapi kata orang-orang lama, semua itu karena dia punya perjanjian gelap." Rahman mengernyit. "Perjanjian apa, Pak?" "Pesugihan," jawab Pak Seno datar. "Dulu ada dukun di desa sebelah, namanya Mbah Lindu. Orang bilang setiap tahun harus ada tumbal manusia supaya pabrik ini tetap jalan. Biasanya diambil dari pekerja baru yang gak punya keluarga. Katanya kalau darahnya menetes di ruang potong kain, itu tanda tumbalnya diterima. Dan katanya jika menemukan sesuatu di sini dan membawanya pulang, itu tandanya orang itu sudah ditandai." Rahman menelan ludah. Dadanya terasa sesak.
Ia teringat bau anyir yang menempel di tangannya saat pertama kali menemukan uang di bawah kain lusuh. Bapak serius? Tanyanya setengah berbisik. Pak Seno menatapnya dalam-dalam. Kamu kira kenapa pabrik ini sempat tutup dulu waktu Pak Darmo meninggal? Karena ada kejadian. Waktu itu seorang pekerja ditemukan tewas di ruang potong. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan darahnya menetes di lantai. Sejak hari itu, kejadian-kejadian janggal terjadi tiap malam. Dan setelah pekerja itu tewas, pabrik ini berjaya, orderan makin banyak. Rahman menggenggam lututnya erat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Jadi, uang yang saya temuin itu, Pak Seno menatap tajam. Bisa jadi bagian dari uang tumbal. Kalau memang uang itu kamu bawa pulang, cepat kembalikan, Man. Belum dipakai kan kamu? Sebelum semua makin parah. Sore itu Rahman tak bisa fokus bekerja. Setiap bunyi gunting atau dengung mesin terasa seperti bisikan halus di telinganya. Ia menunggu jam pulang dengan jantung berdebar, ingin segera memastikan sesuatu. Begitu sampai di rumah, Rahman langsung mengambil dompetnya. Ia berniat mengembalikan uang itu ke tempat semula di pabrik. Namun begitu membuka dompet, jantungnya hampir berhenti. Uang merah itu sudah tidak ada. Dompetnya kosong, hanya tersisa kartu identitas dan foto kecil keluarganya. Bu, kamu lihat uang di dompetku? Tanya Rahman terburu-buru. Lestari yang sedang menyiapkan makan malam menatap bingung. Enggak, memangnya kenapa, Pak? Rahman menggeleng cepat. Enggak apa-apa kok, Bu. Gumamnya, namun matanya terus menatap lantai, seperti mencari sesuatu yang tak kelihatan. Malam itu, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Intan sudah tidur, tapi tubuh kecilnya terus menggigil di bawah selimut. Lestari menatap Rahman cemas. Aku takut, Pak. Kayaknya ada yang ikut dari pabrikmu itu. Rahman tak menjawab. Ia menatap jendela dapur yang sedikit terbuka, melihat pantulan bayangan dirinya di kaca. Tapi aneh, bayangan itu tidak bergerak seirama dengannya. Saat ia berdiri, bayangan itu justru tetap duduk. Rahman menelan ludah, melangkah perlahan mendekat, dan di detik itu pula, cahaya lampu di dapur meredup, lalu mati. Dalam remang cahaya bulan yang menembus tirai, Rahman melihat sosok besar berwarna hitam berdiri di belakang mesin jahit di ruang tamu. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah menyala, menatapnya dari cermin logam di atas meja potong. Rahman mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Tapi saat ia menoleh lagi, bayangan itu sudah hilang, menyisakan bau anyir dan menyan yang menyesakkan dada. Malam demi malam, rumah Rahman semakin tidak bisa ditinggali dengan tenang. Udara di dalam rumah seolah menahan sesuatu, dingin tapi menyesakkan dada. Lestari sudah tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap pukul 3 dini hari, suara ketukan terdengar di pintu kamar mereka, pelan, teratur, dan selalu 3 kali. Ketukan itu seperti menunggu seorang membalas, tapi begitu pintu dibuka, tak pernah ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang berembus membawa aroma anyir seperti darah yang lama mengering. Rahman menemukan lembaran uang merah yang berbau anyir berjumlah 5 itu di kamar Intan. Ia langsung mengambilnya. Tubuh Intan makin pucat, keringat dingin terus keluar dari dahinya. Keesokan harinya Rahman menemui Pak Seno di pabrik. Matanya merah karena kurang tidur. Pak, saya butuh bantuan, Pak. Keluarga saya diganggu, anak saya sakit. Uang itu masih di sini, masih di tangan saya, Pak. Bagaimana cara mengembalikannya? Pak Seno menghela nafas berat. Untung belum kau pakai, Man. Aku kenal seseorang, Ustadz Hamdani. Nanti kamu bisa minta tolong sama beliau. Menjelang maghrib, Rahman ke rumah Ustadz Hamdani. Pak Ustadz, saya sebelumnya menemukan uang sebelum peristiwa aneh itu terjadi di rumah saya, Pak Ustadz. Di bawah tumpukan kain di pabrik. Saya tidak tahu itu uang apa. Ustadz Hamdani memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. Itu uang darah. Setiap lembar ada roh yang menunggu tebusan. Uang semacam itu tidak bisa dimiliki tanpa akibat. Lestari terisak di belakangnya. Untung kau belum menggunakannya, Rahman. Lanjut sang Ustadz. Lalu bagaimana dengan anak saya? Ayo, kita ke rumahmu.
kita obati anakmu dan uang itu nanti kamu kembalikan ya. Singkat cerita, Ustadz Hamdani tiba di rumah Rahman. Beliau mulai membaca ayat-ayat suci, menyiapkan air doa dan menyalakan dupa wangi untuk menetralisir udara. Kita mulai sekarang, sebelum mereka datang lagi menjemput anakmu, ujarnya. Tapi sebelum bacaan itu selesai, lampu rumah tiba-tiba padam, gelap total. Suara mesin jahit di ruang tamu mendadak menyala sendiri, berderit pelan seperti ada tangan yang menggerakkan jarumnya. Lestari menjerit kecil, sementara Rahman memegang bau anaknya erat-erat. Dari arah dapur, terdengar langkah berat menyeret seperti seseorang yang mengenakan rantai. "Diam di tempat," seru Ustadz Hamdani dengan keras. Suaranya bergema di tengah kegelapan. Ia terus membaca ayat suci, namun angin dingin tiba-tiba berhembus dari segala arah. Bau busuk menusuk hidung, campuran antara darah dan bangkai yang lama membusuk. Lalu terdengar suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Rahman memicingkan mata ke arah sumber suara. Dalam cahaya redup dari jendela, tampak sosok hitam tinggi besar berdiri di sana. Kulitnya hitam legam, seperti arang, matanya merah menyala, seperti yang dilukis oleh anaknya. Dan dari tubuhnya menetes cairan gelap ke lantai. Sosok itu tidak bergerak lama, hanya menatap Rahman dengan tatapan tajam yang menusuk dada. Ustadz Hamdani mencoba mendekat sambil mengangkat botol air doa. Tapi tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Rahman. Suaranya berat, serak, seperti datang dari dalam tanah. "Kau sudah mengambilnya, dan kau harus menggantinya." Rahman mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Aku tidak tahu apa yang kau mau," teriaknya dengan suara parau. Sosok itu bergerak lebih dekat, langkahnya berat, setiap injakan meninggalkan noda hitam di lantai. Lestari menjerit sekeras-kerasnya saat sosok itu berdiri tepat di belakang suaminya. "Pak, di belakangmu, Pak." Rahman berbalik spontan, tapi belum sempat melakukan apa-apa. Makhluk itu meraih bahunya dengan tangan hitam besar. Dingin luar biasa menjalar dari bahu hingga dadanya. Tubuh Rahman kaku seketika, nafasnya tersengal. Ustadz Hamdani langsung mengobati Rahman dari sentuhan astral. Setelahnya, makhluk itu pergi mengerang keras kesakitan. "Rahman, besok kau kembalikan uang itu. Insya Allah makhluk itu tidak akan bisa menyentuh kau, anakmu, dan juga istrimu. Apalagi menyentuh rumah ini." Singkat cerita, di tengah ruangan itu, Rahman berhenti. Di sanalah ia menemukan uang itu di bawah meja potong besi yang masih belum bernoda kain dan cat lama. Kini meja itu tampak lebih kusam, tapi ada sesuatu yang berbeda. Saat Rahman berjongkok, ia melihat celah kecil di bagian bawah meja, dan dari sana keluar bau anyir yang sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Dengan tangan gemetar, Rahman mengeluarkan uang merah dari sakunya. Lembaran itu lembab, seperti diselimuti kabut tipis, dan ketika disentuh terasa dingin seperti kulit jenazah. Sebelum ia mengembalikannya, ia membaca doa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Hamdani. Ia mulai melantunkan ayat-ayat perlindungan. Suaranya menggema di ruangan kosong itu, seolah ikut diikuti suara lain yang samar dari arah mesin. Rahman meletakkan uang itu di celah bawah meja. Setelah itu, hawa dingin menyergap tubuhnya, merinding sekucur tubuh. Rahman dengan cepat meninggalkan ruangan itu. Keesokan paginya, Rahman menemui staf HRD dari pabrik itu. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan setelah itu, hidup Rahman, Lestari, dan anaknya Intan kembali tenang seperti sedia kala. Ia keluar atas saran dari Ustadz Hamdani. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga selesai. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati jika menemukan sesuatu yang bukan milik kita. Jangan diambil, apalagi sampai dibawa ke rumah.